Iki piye iki, pernyataan tadi itu keluar dari tokoh nasional ya. Masa perang Iran versus AS Israel bikin Indonesia tambah cuan? Menurut teman-teman bagaimana? Ya, ini memang kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah seperti MBG. Kalau kita tidak teliti atau tidak visioner dalam meliti, MBG itu ternyata buat dapur darurat kalau jadi perang. Terus ada Kopdes itu ternyata kalau kita telah itu buat gudang kalau memang terjadi perang dunia ketiga, gudang stok makanan. Nah, yang lebih menarik lagi, ada pasukan elit yang sudah disiapkan oleh pemerintah kita, di mana dia sudah siap mental, siap tahan banting, siap apapun, dan sudah dilatih sekian lama hingga siap untuk menjadi garda terdepan. Apa itu? Pegawai honorer. Mereka siap mati. Sudah terbukti di berbagai daerah yang gajinya nggak ngotak, gajinya di bawah layakan, gajinya teman-teman. Bahkan beberapa ada yang baru dibayar 1 bulan padahal kerjanya sudah 4 bulan. Nah, itu pasukan elit. Di belakangnya baru P3K per waktu. Dan itu ada benarnya teman-teman. Memang kita yang belum tahu maksudnya. Nah, pernyataan seperti tadi kalau dianalisis, perang AS Israel versus Iran ternyata memberikan dampak keuntungan Indonesia. Dianalisis memang sepertinya benar teman-teman. Yang pertama, minyak bumi naik karena Selat Hormuz ditutup, mengakibatkan pasokan minyak global jadi langka, supply and demand jadi lebih, permintaan lebih besar daripada bahannya. Sedangkan kita punya minyak bumi sendiri, kilang-kilang minyak banyak tersebar. Walaupun sudah dioplos, itu menjadikan nilai plus. Tidak ada negara lain yang mau menyentuh minyak kita. Yang kedua, katanya karena minyak bumi mahal, langka, semua barang naik. Kita bisa rasakan dari cabai, telur, apalagi sembako. Memang naik, kita kelihatannya doang menderita, tetapi sebenarnya ada yang kita miliki. Rahasianya tambang nikel ikut naik. Kita ekspor nikel yang harganya naik padahal kita ada barangnya, kita untung lagi. Yang kedua, naiknya harga emas. Walaupun kripto turun ya, yang portofolionya merah sabar, mau diserok monggo, mau ditunggu monggo. Ini emas naik, kita punya emas, tambang emas, walaupun yang ngolah bukan negara, tetapi kita punya emas. Yang ketiga, ada yang namanya uranium. Nah, kita punya uranium, di mana uranium itu bisa menjadi pengganti BBM, pengganti sumber energi terbarukan. Yang satu kecil uranium ini efeknya itu lebih besar daripada minyak bumi, walaupun diolah nggak tahu yang olah siapa. Nah, yang selanjutnya ada yang namanya batu bara. Kita tahu sendiri batu bara sudah dikeruk hingga ke dalam-dalam, ke akar-akar. Pastinya kita punya cadangan batu bara banyak banget. Yang itu naik, semuanya ikut naik, tapi kita punya stok banyak, dijual lagi kita untung. Nah, kemudian ada sawit, dimana sawit katanya ada yang ngomong kalau nggak salah, kita sebagai pengekspor terbesar, salah satu pengekspor terbesar. Jadi kalau dunia mau menaikkan minyak bumi, kita naikkan minyak sawit aja. Nah, rasakan biar kita untung lagi.
Kemudian kenapa BBM yang lain udah pada naik kita enggak? Nah, kalau netizen bilang sih karena sudah harganya tinggi jadi mau dinaikkan apalagi. Nah, padahal memang BBM kita itu enggak dinaikkan karena stok kita banyak. Kalau kekurangan BBM, kekurangan petralit tinggal dioplos sama minyak kayu putih ya. Bisa kan? Nggak bisa lah ya. Kemudian ada kebijakan baru di mana kita tetap bisa cuan walaupun perang dunia ketiga benar-benar terjadi. Katanya masih diolah itu, ada kabar pemerintah kita mau bikin biofuel atau bensin dari tumbuh-tumbuhan. Nah, kita coba nantikan apakah benar atau tidak. Nah, demikianlah kenapa perang dunia ketiga negara-negara banyak kolab, tapi negara kita malah semakin makmur. Banyak yang diangkat menjadi PNS walaupun belum mengabdi bertahun-tahun. Banyak sekali orang-orang kaya walaupun banyak juga yang miskin. Dan tentunya ada pahlawan yang nggak dibayar karena nggak punya jasa, masih honorer soalnya. Nah, yang suka dengan konten ini boleh komen, subscribe, ataupun like.